Kira-kira kali ini aku dapat jatah makannya berapa ya? Wah, aku dapat 10 mah. Itu lumayan banyak kan? Berarti aku beruntung kan, Mah? Cuma dapat 10? Astaga, itu dikit banget. Mana mama kali ini cuma dapat 100 lagi, jadi nggak bisa bagi. Apa? Itu artinya tahun ini aku nggak bisa makan banyak dong. Ya, coba aja kayak tahun kemarin mama dapat 1000 jatah makan. Emang tahun 2024 itu paling berkesan. Kamu tenang aja, pokoknya harus makan nasi ya, biar kenyang dan bisa sampai pembagian berikutnya. Nasi? Tapi Ma, aku kan suka kue atau dessert kayak gitu loh. Kamu nggak boleh makan yang aneh-aneh nih, cuman boleh makan nasi yang udah mama sediain. Aku ngerasa dikekang loh kalau kayak gini mah. Kalau kayak gini aku bisa tantrum loh. Ya udah, kalau mau tantrum juga paling di sekolah, yang repot bukan mama, tapi bu guru. Ih, bener lagi jawabannya. Pinter banget mama jawabnya. Astaga, enak banget sih, berasa lagi di surga. Makan apa tuh? Bagi dong, masa sama sahabat sendiri nggak dibagi? Gue bakal bagiin kalau jatah makan lo emang banyak. Bohongin aja kali ya, biar dia bagi bolunya ke gue kan? Iya, jatah makan gue ada 1000. Wih, keren juga, bisa all you can itu. Lo tinggal ambil aja tuh kotaknya, ada di meja gue. Ya ampun, bolunya lembut banget. Kebetulan gue suka rasa coklat. By the way, ini merek apa? Itu Momorong nih, gue baru beli di Bandung habis liburan kemarin. Kalau gitu, ini semuanya buat gue boleh nggak? Soalnya kan lo nggak kasih gue oleh-oleh kemarin. Ya udah oke, nggak apa-apa. Karena jatah makan gue sedikit, jadi gue relain. Asik! Pokoknya dalam sekali suapan gue harus punya banyak kan supaya nggak rugi. Ya ampun, kamu kok kayak orang kelaparan 1 bulan aja? Nggak apa-apa kok Bu, saya emang lapar aja. Bohong kamu kira saya nggak tahu kalau kamu punya jatah makan yang sedikit. Loh, Ibu tahu dari mana? Saya kan nggak pernah kasih tahu siapa-siapa. Saya punya datanya, dari jatah makan tertinggi hingga terendah. Berarti saya terendah nih Bu. Ya ampun, baru kali ini gue punya ranking yang terakhir. Tenang aja kamu, Ibu bisa bantu kok. Datang aja ke rumah Ibu ya, tapi harus tengah malam. Tapi Bu, kalau udah malam-malam kan anak sekolah itu udah nggak boleh keluar. Kamu mau makan lebih banyak nggak? Iya mau Bu, kalau gitu sampai ketemu nanti ya. Saya tahu jatah makan mau sedikit, tapi tolong disisain 1 aja jatah makannya ya. Jatah makannya sisa 1 dan kebetulan bolonya juga udah habis. Kamu udah lihat berita yang lagi viral belum nak? Gak tahu mah, kan aku nggak pernah nonton berita. Gimana sih? Banyak orang yang langsung meninggal gara-gara jatah makannya tuh 0. Apa? Berarti mereka meninggal bukan karena kelaparan? Iya, sekali jatah makan kamu menyentuh angka 0, maka kamu akan langsung kehilangan nyawa. Tapi nggak apa-apa, bekal yang mama kasih tadi tuh cuma 1 suapan, jadi harusnya kamu masih punya 9 jatah makan kan? Iya mah. Padahal jatah makan gue sisa 1. Gue nggak mau kasih tahu mama dulu deh, biar mama nggak khawatir, jadi bohongin dulu. Terus Ibu, maaf ya saya ganggu malam-malam, tapi salah Ibu sendiri sih, soalnya Ibu kan yang nyuruh. Jangan berisik, sekarang kamu cepet masuk ke dalam. Emangnya Ibu mau ngapain saya? Saya tuh cuma mau ngajak kamu buat makan malam. Tapi jangan berisik ya, soalnya orang rumah pada nggak tahu. Oh, ternyata Ibu cuma ngundang saya. Ya udah deh, demi makanan gratis. Tapi jatah makan saya sisa 1 Bu, seperti yang Ibu suruh. Jadi cuma bisa makan 1 suap. Kamu bakal ngerti kalau udah makan makanan yang udah saya sediain. Sebelum makan, kamu harus baca mantra yang ada di meja itu dulu. Sebenarnya gue mau diapain sih sama nih guru? Abakadabra, nyum nyum, pak pak. Sekarang saatnya makan makanannya secara perlahan. Wah, menunya banyak banget langsung keluar setelah saya ucap mantra. Kalau gitu saya mau yang ini aja deh. Udahlah, makan aja. Kamu nggak perlu takut sama saya. Tuh, udah beberapa kali suapan aman kan? Kamu masih hidup, tapi jatah makan saya 0 Bu. Jangan-jangan. Jangan seneng dulu, karena Ibu, saya mau ambil tugas yang saya kumpul tadi. Oh iya, saya udah selesai periksa. Selamat ya, kamu dapat 100. Ibu, artinya warna putih apa? Tunggu Bu, ini kan udah jam pulang sekolahnya anak Ibu. Emangnya dia nggak dijemput? Oh iya, saya lupa. Feli, kamu ngobrol sama Keisha dulu ya. Loh, tapi Bu, kalian lagi ngobrolin apa sih? Gue gagal lagi buat tahu arti dari warna putih. Udahlah, nggak usah dipikirin lagi pula, gue nggak percaya adanya warna putih itu. Hah? Kenapa lo nggak percaya? Udahlah, nggak usah dipikirin dan nggak usah dibahas lagi. Nggak bisa, lo tahu sendiri kalau gue orangnya pemikir. Apa ini artinya buruk ya? Makanya orang-orang sulit buat ngasih tahu gue. Ya udah deh, mumpung bu guru masih di parkiran, mending lo nyusul dia sana. Oh iya bener juga, gue nggak kepikiran. Ibu nggak boleh pergi sampai ibu ngasih tahu arti dari warna putih itu. Artinya tuh kamu akan meninggal sebentar lagi. Hah? Kapan Bu? Ibu bercanda kan? Gak mungkin Ibu bercanda dalam situasi kayak gini. Kamu hitung aja dalam 24 jam setelah pemberian warna. Itu artinya sisa 24 jam lagi.
Emangnya aku bakal meninggal dengan cara apa, Bu? Nggak ada yang tahu sih, pokoknya tragis. Kalau gitu saya harus berlindung dan nyelamatin nyawa saya dong. Maut itu nggak bisa dihindari. Mungkin aja nama kamu emang udah dicatat malaikat maut. Nggak, saya nggak terima. Aku pulang. Loh, kok anak mama murung? Ada kejadian apa di sekolah hari ini? Aku mau ngaku mah kalau sebenarnya aku tuh dapat warna umur putih. Hah? Mah, mama kenapa diam aja? Kenapa mama nge-freeze? Bungul banar kan akan sekong nih. Apa mah? Mama ngomong apa barusan? Kamu itu harusnya bilang dari tadi sama mama. Kamu itu kan dalam bahaya, nak. Iya, ma. Aku tahu maut menantiku di depan. Cuman kata bu guru ini udah nggak bisa dicegah. Kamu nggak boleh meninggal. Mama bakal cari caranya. Tapi mah, dasar ya orang tua nggak bisa dibilangin. Ini nih buat kakak. Ini apa, Dek? Itu isinya kertas sama pulpen buat kakak nulis surat wasiat. Soalnya kata mama kakak dapet warna putih. Hah? Kamu beneran mau kakak meninggal? Sebenarnya mama itu cuma ngasih harapan palsu aja ke kakak. Supaya kakak lebih semangat hidup. Apa? Jadi bener-bener nggak ada caranya lagi buat nyelamatin aku? Iya, Kak. Makanya jadi kayak aku dong. Dapet warna umur hijau. Maut itu nggak mandang umur, Dek. Bisa aja warna kamu tuh berubah dalam sekejap. Ih, kok malah nakut-nakutin aku sih? Selamat tinggal, Kay. Beberapa menit lagi gue bakal meninggal. Hei, nggak boleh ngomong kayak gitu. Siapa tahu lo batal meninggalnya. Nggak mungkin karena ajal udah ada di depan mata gue. Nanti kalau gue udah meninggal, lo jangan datang ke makam gue ya. Hah? Emang kenapa? Gue nggak mau nantinya kita berlarut dalam kesedihan. Ya udah, begitu juga sebaliknya ya. Kalau gitu kita harus janji. Loh, kenapa tuh orang tidur? Kayaknya karena dia dapat warna putih tuh. Ya ampun, gue saksiin di depan mata gue sendiri. Gue bakal bernasib kayak gitu. Kalau gitu, selamat tinggal, Kay. 3, 2, 1. Sekarang apa gue udah masuk surga? Tapi kenapa masih di rumah dah? Nah, kamu bener masih hidup? Astaga, kamu harus berterima kasih ke Keisha. Berterima kasih ke Keisha? Buat apa, mah? Saking setia dan baik dia jadi bestie kamu. Dia sampai rela nukar nyawanya tuh sama kamu. Hah? Astaga, warna umur aku udah normal juga loh, mah. Iya, ya udah sekarang yuk kita melayat ke kuburannya Keisha. Tapi mah, aku udah janji buat gak datang ke makamnya Keisha. Soalnya kita nggak mau kita berlarut-larut dalam kesedihan. Hah? Itu artinya dia udah ngerencanain semua ini dari awal. Heh, Tuyul, siapa sih yang suruh lo buat pantun lebih dari 3? Gue ngide sendiri sih, karena gue merasa gue harus menang dan gue merasa ditipu sama lo. Ya ampun, harusnya lo terima aja kekalahan lo. Iya, kenapa suaranya makin deket? Gawat, kita harus sembunyi sekarang juga. Udah nggak ada waktu lagi. Mau sembunyi di mana? Kan rumah gue masih jauh. Jangan bilang lo mau tinggalin gue ya. Enggak, gue nggak akan mengkhianati lo. Kan gue nggak kayak lo. Jadi gue boleh sembunyi di rumah lo nih. Ayo cepetan. Permisi. Wah, rumah lo burik banget, Kay. Hei, tolong mulutnya dijaga ya. Gue tersungging nih. Iya maaf deh. Pantas aja lo ambis buat menangin tebak pantun ini. Rupanya rumah lo seburik ini. Iyalah, supaya gue bisa tinggal di istana bareng keluarga gue. Katanya kamu udah buat 4 pantun ya? Wah, kamu gak boleh keluar lagi. Bisa-bisa kamu dihabisi sama pihak kerajaan kalau mereka nemuin kamu. Kok bisa gitu sih? Bukannya kalau kita lebih banyak buat pantun itu lebih bagus ya? Harusnya kamu ikuti ketentuan yang dibuat sama istana. Karena kalau nggak sesuai, kamu akan diberi sanksi. Kayak apa yang kamu lakukan sekarang? Ih, tante, sok tau banget sih. Ya ampun, lo berani banget ngatain nyokap gue. Kalau gitu kita usir aja dia, mah. Biar aja dia di luar sana. Jangan gitu dong. Biarin, gue udah gak respect sama lo. Aduh, gue harus kemana ya? Oh iya, Pak Sapam kan panitianya, jadi gue bisa tanya-tanya dia dong. Ada urusan apa kamu mencari saya? Oh, pasti karena kamu melakukan kesalahan kan? Iya Pak, bener. Kira-kira saya harus gimana ya? Soalnya kan Bapak panitianya, jadi pasti tahu. Saya memang panitia, tapi tugasnya tetap sebagai satpam. Hah? Jadi Bapak bukan termasuk dalam panitia inti? Ya, percuma dong. Dasar nggak guna. Iya, bukan. Posisi saya itu yang paling rendah. Hehe. Aduh, kira-kira siapa yang bisa bantuin gue? Sepertinya kamu harus ikutin apa kata warga. Karena kata mereka kamu harus bersembunyi sebelum panitia nembak menemukan kamu. Kalau memang kayak gitu, ya udah deh aku turutin. Iya, hoho. Jadi kamu gagal untuk mendapatkan kesempatan untuk tinggal di istana. Yah, kecewa deh penonton. Akhirnya sampai juga. Satu-satunya tempat yang paling aman buat sembunyi itu yaitu di